koran ini tidak dipotong statementnya ya. Intinya apapun yang dilontarkan pihak sana, aku tanya aja apa yang terjadi di 2014 dan apa yang terjadi di 2015. Yang membuat survive sebenarnya di masa kehamilan bulan menuju ke 4, kita sudah tahu sebenarnya kalau misalkan kemampuan kita untuk melakukan kuretese itu sudah ada pada saat itu. Aku bilang sama istri, yang ini datang semuanya dari Allah, pun kembali untuk Allah dan hanya Allah yang berhak mengambil keputusan ini. Kita manusia tidak mempunyai kemampuan apa-apa, tidak mempunyai capable apa-apa untuk memutuskan sesuatu. Bismillah, lanjut. Dan itu yang membuat bukti itu sudah cukup, yang dimana tadi di diagnosa sosioplasenta 95%, 5% lagi mengalami keguguran. Ternyata di bulan berikutnya qadarullah, masya Allah, Allah tunjukkan kebesarannya, sosioplasentanya hilang, tidak ada 1% pun tertinggal. Itu sudah bukti yang amat jelas, yang salah satunya membuat kuat sampai saat ini. Maaf, kalau dari teman-teman dulu yang di sinetron ini kan rasanya mungkin apakah ada support gitu ke abang jadi joget atau mungkin yang lain ada support gitu? Nah, ini yang harus di-clearkan, lebih diperjelas, dikarenakan gini. Kalau untuk sahabat laki-laki, tentunya dia bisa memutuskan karena dia kepala keluarga. Tapi kalau pada saat aku mempunyai hubungan erat dengan perempuan, kan notabene dia seorang istri. Sepertinya nggak etis kalau aku cross ke arah sana ya. Pun yang namanya seorang istri pasti harus izin terlebih dahulu ke suami. Karena ada konteks yang dimana nggak bisa aku cross di sana. Gue berteman ini sama istrinya, bukan suaminya. Jadi aku lebih milih ke yang laki-laki. Semisal Rifki Balweel atau Gilbert Marciano, dan Gilbert Marciano, alhamdulillah, masya Allah. Rifki Balweel, masya Allah, effortnya sudah terlihat dalam membantu. Artinya teman-teman pada support ya Bang? Alhamdulillah, masya Allah. Ada yang mau disampaikan mungkin ke teman-teman atau mungkin? Oke, teruntuk hamba-hamba Allah di luar sana, saudara-saudariku, manusia-manusia kuat, podcaster yang tidak bisa aku sebutkan satu-satu, terima kasih. Jazakumullah khairan, kasih barakallahu fikum yang sudah membantu kita, meringankan kita dari fase kedua sampai ke fase ketiga. Dan teruntuk open donasi saat ini, izinkan semisal masih barangkali hamba-hamba Allah di luar sana, saudara-saudariku, berkenan membantu kami lagi, kami mengucapkan sangat terima kasih. Dan bila mana informasi open donasi ini even benar-benar butuh, kalian merasa terganggu akan itu, untuk mencegah perdebatan, untuk mencegah satu dan lain hal, boleh di skip. Netizen gimana nih Bang? Iya, Secara general aja mungkin masalah netizen ya. Ketika netizen berbicara tidak pada tempatnya, ketika netizen berpendapat tidak dengan semestinya ataupun seharusnya, mungkin dia nggak tahu, mungkin dia belum pernah mengalami, mungkin akalnya sedang hilang. Aku masih tetap positif, cuman aku hanya mengingatkan satu hal, barang siapa yang meninggikan akalnya, menekan nafsunya, dia lebih mulia dari malaikat. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang meninggikan nafsunya, menekan akalnya, dia lebih rendah dari binatang. apa komentar netizen yang paling bikin sakit hati atau jengkel? Sakit hati enggak, cuman kaget. Sampai masya Allah ya, netizen tersebut sebenarnya dapat pahala, dia bisa men-trigger atau mengucapkan kalimatullah, masya Allah. Dia bilang kalau kedepannya sudah tahu kemampuannya terbatas, jangan punya anak lagi. Sementara ini itu yang cukup menggelitik, yang dimana mereka nggak salah, mereka nggak tahu, mereka nggak pernah merasakan mungkin. Itu sih kata-kata itu yang cukup menggelitik. Saya juga belum tahu benar kalau Mas Edi kan kerjanya nge-grab. Kalau Grab itu sudah kulakukan jauh dari sebelum mungkin para selebritis di luar sana, ada yang nge-Grab, ada yang ojol dan sebagainya. Itu sudah kulakukan dari tahun 2016, yang dimana pada saat itu aku melakukan Grab sebelum zaman verifikasi muka. Itu sudah kulakukan dengan tujuan iseng pada saat itu, dibanding nggak ngapa-ngapa. Ini aku belum selling karena pada saat itu aktif dalam dunia pelayaran, ya, mobil nganggur, mau nggak mau ya bismillah deh, gue Grab.
Kalau sekarang karena memang keterbatasan fisik, aku kerja dengan sahabat yang dimana sahabatku ini juga baru start engine yang dimana untuk finishing proyek, pemesanan bahan bangunan dan sebagainya. Aku bilang sama dia, bro, lu mau gak tolong gua, seenggaknya ada pendapatan yang dimana kebutuhan dapur, kebutuhan anak, kebutuhan istri, terserah lu mau kasih gua berapa, itu ada dan terpenuhi. Dan alhamdulillah di oke kan dengan statementku itu sama-sama. Oke bro, kita ikhtiar bareng, bismillah bareng, kebutuhan dapur, bismillah kita cari sama-sama. Tapi kalau untuk kebutuhan medis, penanganan medis ke depannya memang itu yang masih kita ikhtiarkan lebih, kita masih mencari jalan dengan cara ikhtiar yang lebih, dengan cara open donasi dan sebagainya. Mas Haji, ini maksud dulunya ketika dulu kita ke Dr. Sari, Mas Haji, orang-orang sana tidak percaya kalau Mas Haji nge-grab kan, padahal Mas Haji adalah seorang artis. Terus Mas Haji sebelumnya kan ketika itu ngontrak di Dr. Sari itu, dan kata orang di sana Mas Haji sering pindah-pindah kontrakan karena nggak bayar kontrakan. Dan sebenarnya apa masalah yang terjadi dan apa yang terjadi sebenarnya? Oke, itu ada 3 timeline berbeda untuk menjawab pertanyaan itu. Ya, dimana dengan Grab itu aku sudah coba di 2016 dan 2017 di sela-sela aku tidak selling ya, di sela-sela aku tidak berangkat untuk pelaut, aku Grab. Dan kedua, kondisi terbawahku saat ini itu dimulai pada saat pandemi. Karena main bisnis ya, bukan main bisnis aku itu di kelautan dan kemaritiman untuk izin mengurus kapal pesiar asing masuk ke perairan Indonesia. Ketika pandemik ini masuk, disitulah aku terhantam kencang sehingga sampai saat ini finansial masih di bawah. Dan kalau untuk permasalahan pindah-pindah kontrakan, memang iya betul, aku sempat pindah-pindah kontrakan dikarenakan ketidakmampuan aku pada saat menghadapi pandemi. Ya tidak sanggup bayar, yang kurang bayar, akhirnya kita pindah dari satu kontrakan lain ke kontrakan yang lain ke kontrakan yang lain. Ini juga maaf juga. Ketika kemarin ke sana dari warga sana bilang sempat ada sebelumnya orang tua mantan istri atau apa gitu, tapi pernah datang situ terus ingin ketemu Mas Haji, tapi ketika itu Mas Haji nggak ada di kontrakan. Oke. Nah itu apa yang terjadi dengan masalah itu? Masalahnya. Korab ini tidak dipotong statementnya ya. Intinya apapun yang dilontarkan pihak sana, aku tanya aja apa yang terjadi di 2014 dan apa yang terjadi di 2015. Pun setelah itu aku panggil kalian semua di acara podcast, nggak datang. Agak sulit juga ya, terdengar defensif memang. Tapi fakta lapangannya adalah apa yang terjadi di 2014 akhir, apa yang terjadi di 2015, kalian harusnya paham. Pun kalian kenapa nggak datang diundang di sebuah podcast? Ya kalau misalkan nanti aku tunjukkan di Instagram deh, ini podcastnya nih udah diundang, kenapa nggak datang? Gitu. Persuasif yang kita dapat itu caranya juga salah. Yang namanya persuasif itu adalah pendekatan secara emosional yang dimana bisa diterima dengan norma-norma manusia ya, memanusiakan manusia. Coba di direct message dulu, di kontak dulu, jangan di komen. Dari rentang waktu Instagram itu aku aktif di 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pas viral kemarin, kemana tahun-tahun kalian sebelum itu? Kenapa nggak dicari? Padahal pada saat itu direct message apapun bisa masuk ke ke Instagram akun pribadi, nggak ada masalah apa-apa. Jadi bagi netizen yang terbawa dengan opini semacam itu, yang redaksinya juga udah kemana-mana, penggiringan opini ke arah lain, ujaran kebencian dan sebagainya, tonton dulu podcast yang sudah disediakan, sudah ada prototipe di situ, sudah diundang, kenapa nggak datang? Dan ada beberapa fase yang tidak bisa aku ungkapkan sekarang karena memang itu kapasitas istri. Ada di mana aku belum masuk ke kehidupannya mereka. Jadi istri yang berhak menjawab sebenarnya. Aku jawab sesuai dengan apa yang aku lihat, apa yang aku rasakan dan apa yang aku alami. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Jadi ya. Iya, sama-sama. Itu enak banget tuh sebenarnya mau di Densu. Cuman kan dia pansos tuh, udah kelihatan motifnya. Ya kan? Om Densu.
Dia pansos, lu yakin masuk podcast gue terbang dua-duanya nih ntar. Lu mendingan cari satu podcast yang subscribernya belum gede. Ya. Seenggaknya ada prototipe di situ, lu udah manggil dia duduk, lihat mana yang bener nih. Ya datang. Iya. Oh. Datang aja, coba bicara. Sesama manusia, sesama ayah. Iya, betul. Pun kalau misalkan statement dia bilang, oke bro, di akhir gua nggak masalah nih lo nikah dan sebagainya. Iya, Kan di 2014 iya. ada kejadian, di 2015 ada statement di situ. Kenapa? Kecuali dia mengeluarkan statement yang lengkap narasinya. Sebenarnya di 2014 ada kejadian seperti ini, di 2015 ada kejadian seperti ini. Iya. Ya, memang kesalahan aku adalah tidak mencabut urusan atau mengurusi perceraian secara hukum negara. Oh. Tapi yang harus kita tekankan di sini, keabsahan dalam pernikahan antara laki-laki dan perempuan disahkan oleh negara nggak mungkin tanpa adanya hukum Islam. Betul. Kalau aku buka sedikit di sini, ya, barangkali ini bisa di-share juga. Lanjut. Mereka bilang ngeblok nomor aku. Iya katanya. Nomornya aja aku nggak simpen, gimana aku bisa ngeblok? Satu. Kedua, aku jadi saksi pernikahan mereka. Nikah mereka aja aku nggak tahu. Keluarga besar perempuan pun nggak ada yang tahu bahwa mereka sudah menikah. Islam menikahkan antara laki-laki dan perempuan ada hukum fikih di situ. Ada hukum fikih, ya, yang dimana seorang wanita butuh wali. Beda dengan laki-laki. Ketika kita nikah kita nggak butuh wali. Kemana pihak keluarganya perempuan? Kenapa nggak datang? Orang mereka keluarga perempuan, keluarga besar si perempuan nggak tahu. Di akhir mereka, oke Haji Usman, saya nggak peduli Anda ini menikah dan sebagainya, anak gua aja balikin. Seorang ayah yang baik, ini ya, gua bicarakan ini atas dasar ayah ya. Terlepas dalam kondisi si anak dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik, yang namanya mau mencari, cari aja. Mau anaknya dalam kondisi sehat, mau anaknya dalam kondisi nggak sehat, cari. Pun kalau kalian mau cari 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sebelum final, di 2014 kan sudah dijelaskan. Saskia Novita Yusuf sudah bukan tanggung jawab kamu lagi, kamu tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupi Saskia Novita Yusuf. Jadi yang berkaitan dengan Saskia Novita Yusuf setelah ini, itu terjadi di 2014 akhir, bukan tanggung jawab kamu lagi. Sudah tahu berarti si Saskia Novita Yusuf ini sama anaknya Hafid ikut siapa? Kesal. 15 sudah mengeluarkan talak. Saya Andi Hadiansyah mengeluarkan talak 3 kepada kamu Saskia Novita Yusuf tanpa dalam keadaan emosi dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Tidak ada nafkah lahir batin setelah itu. Saya menikahi Saskia Novita Yusuf di 2021. Kalian bilang pergeseran ke akhir. Oke, yang gue peduli gue cuma anak. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 mana nggak ada kalian cari anak kalian? Bilang statement, gue nggak mengurusi. Kalau aku tidak mengurusi, tidak menghidupi, nggak mungkin anak itu hidup sampai saat ini. Itu aja sih. Enggak, kata yang sempat katanya anaknya dipukulin sama yang itu yang sekarang kan sempat ramai juga tuh. Sempat rame. Nah, itu gimana? Nah, narasinya dilihat dulu. Kejadian fakta lapangannya seperti apa. Kan ada kemungkinan lain, ada major lain. Gitu. Kalau ada statement kalau nggak salah pada saat itu, wah anaknya nggak diurus, baju lusuh, robek. Maaf kata, alhamdulillah sendal yang Hafiz pakai aja mungkin lebih mahal dibanding bajunya dia. Pada saat itu Hafiz lagi ke warung mungkin beli sesuatu, pakai baju tidur. Kan nggak mungkin kita tidur pakai baju bagus seperti itu. Jadi insya Allah statement yang saya keluarkan ini saya bisa pertanggungjawabkan di yaumil akhir. Di yaumil akhir nanti kita ketemu di yaumil kiamat. Saya bisa bertanggungjawabkan. Insya Allah. Tapi sekarang udah nggak nyari lagi tuh orang tuanya. After final mana? Katanya cari anaknya. Ngontek aja enggak? Mana kalau cari dong. Buka open komunikasi. Sampai terakhir saya dapat tarik message, kita sih sebenarnya nggak mau ke media dan sebagainya. Yang lari ke media duluan siapa? Kalau kalian di kedatangan kalian pada saat itu ke kontrakan, benar-benar mau mencari anak kalian, yang kalian bawa itu instansi terkait, kepolisian, KPAI, kenapa infotainment yang dibawa? Motifnya kan udah jelas, nyari anak atau nyari sensasi.
Ini sebenarnya di podcast Niko dijelasin sih, tapi nggak secara gamblang.